Oke, baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik-baik. Apa kabar kakak-kakak semua? Salam sehat semua ya. Oke, kembali kita di tatap maya yang keempat ya. Kalau seandainya kakak-kakak mengikuti perjalanan di LMS di modul, itu sebetulnya tinggal mengklik setiap kali ada tanda logo hijau bulat, itu tandanya kita tatap maya. Tinggal dihitung aja di LMS. Ini tatap maya yang keempat. Satu, turun lagi ke bawah, dua, tiga, empat. Berarti pertemuan hari ini. Tinggal klik itu, nanti scroll ke bawah ada enter room. Langsung otomatis masuk ke sini tanpa harus saya share link Zoom-nya di grup WhatsApp kita. Oke. Nah, itu tanda-tandanya berarti kakak belum membaca sampai di situ tuh, ya. Karena lagi-lagi saya ingatkan materi yang sudah ada di LMS itu dibaca. Nanti setelah dibaca kan, oke bentar Kak Firdaus gabung. Setelah dibaca, lanjut ke materi berikutnya, refleksi sampai ada kuis ataupun tekan dari LMS itu selanjutnya hingga ke menu Zoom ini. Nah, di saat maya seperti ini kita hanya perlu penguatan. Hanya perlu penguatan. Jadi intinya kakak-kakak sudah belajar mandiri di rumah, di tempat yang nyaman, yang waktu yang nyaman. Nah, di saat kita tatap maya seperti ini, kita tinggal merefleksi penguatan pemahaman dari yang kita baca dari masing-masing peserta, begitu. Nah, enaknya nanti kan tinggal menyamakan persepsi. Oh, ternyata materi ini tentang ini, tentang ini. Jadi enak nanti waktu diskusi. Oke, berarti tinggal Kak Azri dan Kak siapa yang belum ya? Kak Azri dan Kak Abdul Musil. Ya, nanti minta bantu ketua untuk dijapri atau ditelepon karena ini apa namanya? Absennya otomatis setelah record ditutup, absennya otomatis tersimpan di ini, bukan di absen manual, langsung otomatis di Gmail-nya ini. Karena pertemuan 19, 17 kali harus hadir, kurang dari itu ceritanya siap Kak Anugrah, apapun ceritanya nanti bakalan tidak terlaksana. Oke Kakak, sebisa mungkin jika tidak ada gangguan jaringan atau hal-hal yang sekiranya mengganggu kelancaran ini, sebisa mungkin kameranya dihidupkan ya Kak. Kameranya tetap di standby kan, kita belajar santai, saling menguatkan ya. Bukan di sini sifatnya juga saya tidak menggurui ya. Lagi-lagi saya hanya diberi kesempatan untuk belajar duluan sehingga apa yang bisa saya dapatkan nanti saya tularkan ke kakak-kakak. Atau mungkin pemahaman kakak lebih baik dan lebih menarik, silahkan sampaikan. Jika ada yang kurang nanti kita saling melengkapi. Nah, seperti itu maunya. Oke kakak-kakak. Nah, hari ini yaitu tentang apa namanya? Pembelajaran berpusat kepada peserta didik. Nah, ini seringkali kita apa namanya? Kita dengar berdiferensiasi. Nah, topiknya hari ini tentang itu, Kak. Tentang berdiferensiasi. Nah, kalau kakak-kakak sudah mempelajari, mungkin sudah terbuka sedikit hal-hal yang berhubungan dengan itu, mungkin kita berbicara hari ini sudah sedikit nyambung atau sudah ada pengalaman dari hal-hal sebelumnya. Oke. Kakak-kakak, sebelum saya tampilkan slide-nya, silakan kakak-kakak aktifkan kolom chat dari pertanyaan saya berikut ini.
apakah praktik pembelajaran PJOK di sekolah Bapak atau kakak-kakak di sekolah sudah berpusat kepada peserta didik? Silakan. Nah, selama ini kan kita udah mendengar nih, pembelajaran kurikulum Merdeka ini harus berpusat kepada peserta didik, berdiferensiasi. Nah, pertanyaannya, kakak-kakak cukup menjawab iya atau tidak, sudah atau belum. Seperti itu ya. Apakah praktik pembelajaran PJOK di sekolah kakak-kakak sudah berpusat pada peserta didik? Silahkan jawab di kolom chat. Oke, Kak Anugrah luar biasa. Sudah sedang berjalan. Oke, kakak-kakak yang lain. Sudah, siap. Pak Firdaus, siap. Oke, pertanyaan berikutnya. Nah, karena dominan dan hampir menyeluruh sudah mengatakan bahwa pelajaran praktik PJOK sudah berpusat kepada peserta didik. Lalu silahkan ketikkan di kolom chat. Apa yang menandakannya bahwa pembelajaran itu sudah berpusat kepada peserta didik? Apa yang menandakannya? Silakan kakak ucapkan 1-2 kata yang menandakan bahwa praktik pembelajaran PJOK itu sudah kakak terapkan di sekolah. Silakan. Apa yang menandakan kalau itu sudah dilaksanakan di sekolah, kakak-kakak? Kerjasama yang baik, belangko siswa, oke. Keterlibatan aktif, bagus. Siswa dan siswi bisa mengikuti dengan baik, oke. Lanjut, Kak. Atau saya mau dengarlah satu orang gitu kan. Sebelum kita jauh melangkah dan mengupas. Sepertinya ini bahasa udah sering kita dengar, bahkan mungkin sudah kita lakukan. Hanya saja mungkin kesulitan kita sebagai guru olahraga ini bersuara ya, menyampaikan pendapat, cara agar pemahamannya sama antara apa yang saya dapat dengan kakak-kakak sekalian. Oke, mungkin saya minta pendapat dari Kak Randi lah. Kak Randi, oke, silakan Kak. Ya Kak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Pak, pembelajaran diferensiasi itu sudah diterapkan di sekolah kami, yaitu dengan melakukan berbagai metode-metode, baik itu teori atau praktek, ya. Misalnya di lapangan, ketika kita menyuruh anak itu mempraktekkan teknik-teknik dasar dalam permainan bola basket, anak itu bisa melaksanakannya, seperti mendribel, shooting, walaupun kita selalu membimbingnya. Nah, itu loh menurut saya Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Randi. Oke, satu lagi. Siapa kira-kira yang mau menambahkan atau mungkin lebih mendalami apa sih pembelajaran yang berpihak kepada murid ini? Silakan kakak-kakak. Jangan sampai pakai game lagi. Keluar namanya baru bicara kita. Apa perlu pakai games lagi kita? Pembelajaran yang berpusat kepada murid. Oke, silakan Kak Chan. Ya, terima kasih. Kemudian saya kemarin telah melaksanakan pembelajaran berpusat pada siswa. Karena sebelum melakukan praktek, saya juga sudah mengajarkan teori di dalam kelas.
dengan menggunakan Nfokus. Untuk kegiatan di lapangannya, setelah kita mengajarkan teori, kita tidak lagi menjelaskan kepada anak. Karena anak telah melakukan, dah mendengarkan dan menyimak apa yang kita berikan materinya di teori tersebut dengan media Nfokus. Bagaimana teknik kemarin saya melakukan permainan net, yaitu tenis meja. Bagaimana kita melakukan pukulan forehand dan backhand. Nah, ini dilakukan pertama dengan posisi berdiri biasa, diam, dilakukan semampunya siswa untuk forehand ini. Kemudian dilakukan lagi yang kedua dengan berjalan 10 langkah. Yang ketiganya dilakukan lagi berjalan 10 langkah, kemudian berbalik, berputar, dan melakukan backhand. Kembali ke posisi awal. Kemudian dilanjutkan dengan peserta yang berikutnya. Begitu seterusnya yang saya lakukan. Terima kasih, Pak. Luar biasa, Kak. Oke, baik. Jadi kesimpulannya intinya berpusat kepada murid. Jadi tidak ada lagi kita melakukan kegiatan pembelajaran yang ada di sekolah itu berdasarkan keinginan kita, mutlak dari keinginan kita. Kita hanya sebagai fasilitator, model, mengarahkan peserta didik kita, sehingga yang aktif dari awal sampai akhir untuk mengikuti pembelajaran itu siswa itu sendiri. Oke, baik kakak-kakak. Saya bacakan sedikit kata pengantarnya ya. Dalam materi ini, kita akan mengeksplor berbagai aspek penting dalam pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan yang memungkinkan peserta didik untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam pembelajaran mereka. Peran aktif di sini tidak saja dimaksudkan pada aktifnya peserta didik bergerak. Lebih dari itu, peserta didik dapat terlibat dalam pembelajaran, mulai dari perencanaannya, pelaksanaannya, bahkan evaluasinya. Melalui upaya pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik, diharapkan mampu mengembangkan potensinya secara optimal, baik secara kognitif, efektif, maupun psikomotoriknya. Hal tersebut dipandang penting karena selama ini, baik iklim maupun tuntutan kurikulum modern telah menyepakati bahwa peserta didik harus merasa terlibat dalam pembelajaran, di mana salah satu syaratnya adalah bahwa pembelajaran yang dilakukan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Sedangkan guru bertugas sebagai fasilitator, menyediakan sarana belajar, medianya, sampai ke proses pembelajaran hingga pembelajaran tersebut tercapai. Sebagai guru PJOK, barangkali kakak-kakak sadar bahwa selama ini pembelajaran PJOK lebih banyak diajarkan dengan format dan pendekatan yang berpusat pada guru. Artinya, seluruh aksi pembelajaran umumnya menempatkan peserta didik sebagai objek. Sedangkan semua keputusan akademik dalam pelajaran PJOK selalu ditetapkan oleh guru. Ini artinya kita masih dengan sistem komando, memaksa keinginan kita sendiri untuk mencapai tujuan itu. Barangkali ini pula yang selama ini diklaim oleh para ahli pendidikan bahwa pelajaran dan proses pembelajaran termasuk PJOK belum memberi kesempatan kepada peserta didik untuk terlibat atau bahkan bertanggung jawab dalam menciptakan suasana belajar yang membuat peserta didik merasa diberdayakan. Oke. Pertanyaan kritisnya adalah, apakah kakak-kakak selama ini telah mampu dan berhasil memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat kepada peserta didik?
atau hanya sebatas menggugurkan kewajiban mengajar sebagai guru. Nah, ini nanti yang kita bahas sehingga kita menyadari, oh, kita ini hanya menjalankan peran sebagai guru. Datang, ngajar, pulang. Wes, akhir bulan, awal bulan gajian. Atau kita memang sudah berniat, selain finansial itu tadi, kita juga menciptakan atau berhasil memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid yang tentunya nanti bermakna bagi kehidupan. Nanti kita tuntas dan kita beri nilai kita pada diri kita sendiri. Oke, baik kakak-kakak. Selanjutnya, izin saya share screen ya kegiatan kita hari ini. Oke, Ketua, sepertinya tinggal Kak Abdul Muzil ya, belum masuk ya. Nanti sambil di calling-calling ya Kak, sambil berjalan 2 jam ke depan. Oke. Kita ini sudah masuk ke modul 1.3. Nah, tadi pertemuan di Zoom bersama BGP Riau. Oke, siap Kak Anugrah, terima kasih. Bahwasannya kita nanti bakalan ada tatap muka selain tatap maya, yaitu jika tidak ada pergeseran sekitar tanggal 27 Oktober sampai 2 November. Nah, kurang lebih 5 atau 6 hari nanti kita tatap muka. Kita merefleksi, kita menciptakan mainan yang sudah dimodifikasi hasil pembelajaran online kita ini, daring kita ini. Oke, diharapkan nanti kakak-kakak di sana tentunya lebih aktif daripada yang di tatap maya ini. Oke, baik. Oke. Nah, seperti yang sama, ini kesepakatan kita, siapkan nyalakan kamera, matikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat. Jadi apa-apa silakan nanti komunikasikan di chat atau raise hand-nya, atau terkendala mati jaringan atau lampu nanti bisa share ke grup WhatsApp supaya bisa saya pertanggungjawabkan untuk laporan ke dinasnya. Oke, tujuan sesi ini kakak-kakak diharapkan mampu memahami konsep pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, memahami minat peserta didik sesuai karakter bidang jasmani, sosial, emosional, dan mental sesuai usianya. 3. Menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran PJOK berdiferensiasi. Oke kakak-kakak, ini agenda kita. Ya, nanti kita 30 menit ada role play, kita bermain peran. Ya, nanti ada yang jadi guru, ada yang jadi muridnya. Nah, nanti kita jelaskan lagi lebih jelasnya. Ya, berbagai peran, terus aktivitas 2 menelaah berbagai macam karakteristik pengembangan peserta didik dari berbagai jenjang usia. Lanjut mencocokkan tabel bidang jasmani sosial mental dengan usia anak. Terakhir, aktivitas 3, analisis contoh pembelajaran berdiferensiasi di dalam modul 1.3. Refleksi dan foto bersama. Oke, tadi ini sudah dijawab, terima kasih. Nah, ini tadi bayangannya. Sebelum menjawabkan, mari sejenak beberapa hal yang mungkin terjadi di kelas-kelas kita. Oke, silahkan kakak-kakak amati 2 menit. Gambar pertama dan gambar kedua. Amati, terus baca
instruksi di bawah. Nah, nanti saya minta untuk kakak-kakak berpendapat hasil pengamatannya. Oke, baik kakak-kakak. Siapa yang sekiranya bisa menjelaskan dari gambar dan instruksi tersebut? Silakan. Kita minta suaranya Kak Puji. Kak Puji. Kak Puji, silahkan sedikit berkomentar tentang gambar yang ada di layar. Silahkan. Izin kakak-kakak semuanya. Ya, siap Kak. Baik, saya akan berkomentar untuk gambar yang pertama saja, Kak Ardi. Gambar yang pertama, apakah saat ini kita lebih banyak suara peluit sebagai perintah gerak daripada suara guru saat pembelajaran? Kalau menurut saya, Kak, kalau untuk memulai suatu gerakan, biar itu gerakannya kompak dan juga sesuai, biasanya lebih banyak suara peluitnya untuk memulai suatu gerakan. Karena kalau dengan suara, kita sebut mulai, cuma dari yang 5 orang kita suruh, kadang 3 atau 4 orang yang sesuai perintah kita. Satu lagi, kadang dia tidak mendengarkan, asik bermain. Tapi, kalau kita mulai dengan suara peluit, itu pasti gerakannya sama. Memulainya pun sama. Jadi memang lebih banyak suara peluit kalau saya, Kak. Terima kasih, Kak Ardi. Siap. Nah, ini sudah mulai nih masuk ke titik pembelajaran kita. Nanti kita bahas tuntas tentang instruksi langsung melalui media fisik yang kita punya atau melalui media tambahan. Nah, ini menarik nih. Oke, bagaimana dengan gambar yang kedua? Siapa yang mau menjelaskan atau statementnya sedikit tentang persepsinya gambar yang kedua? Silakan. Kak Puji, tunjuk satu orang lah Kak Puji. Siapa kira-kira ini? Baik, Kak. Yang Baik, Kak. belum pernah bersuara dari pertama sampai sekarang, Kak Azi Romadani. Kak Azi. Mana dia Kak Azi? Mana Kak Azi itu? On kan Ini kamera dia itu Kak Azi. Azinya. Silakan. Kameranya udah on. Oke, silakan Kak Azi. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini gambar yang nomor 2 ini, apakah saat pembelajaran semua gerakan peserta didik harus sesuai perintah atau komando guru? Ya, jawabannya tentu iya. Karena apa? Karena semua gerakan itu kita ingin anak itu mendapatkan semua gerakannya yang sama. Jadi setiap peserta didik itu harus sesuai perintah apa yang disampaikan oleh gurunya, Kak. Cukup sekian aja, Kak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik kakak-kakak.
Nah, nanti jawabannya ketemu sendiri setelah sampai ke akhir sesi. Izin lanjut ke slide berikutnya. And we know from all the research that when students are empowered to make decisions. Oke, silakan simak apa kata pakar. Nah, jika bahasa Inggris kita di sini masih ya kurang ya, kita bisa baca di slide-nya. Silakan kita simak bersama. They thrive, and thriving means they learn more, they enjoy the lesson more, they are more willing to participate, and they're more willing to take that learning and transfer it into their lives. So everything that we know about student-centered learning is really positive. We know that it's and we know they enjoy the lesson more. They are more willing to participate, and they're more willing to take that learning and transfer it into their lives. So everything that we know about student-centered learning is really positive. We know that it's hard. You know, we do know that it's different and that it can be challenging and maybe scary if it's not an approach that you're used to, but the benefits are worth it. We know that the outcome is really positive. And so hopefully today what I can do is provide opportunities for you to take that first step if it's something new or something scary for you, or places that you can look for more opportunities to invite students into the decision-making process. Oke. And we know from all the research. Next, kita mari lakukan aktivitas ya untuk menjawab apa yang sudah disampaikan oleh Kak Puji dan Kak Aziz tersebut. Nah, nanti ini aktivitasnya ya, kita bermain peran. Nah, latihan gerak koordinasi. Nah, nanti saya membagi beberapa kelompok ke room. Nanti silahkan, ini gerakannya. Bentar saya play. Nah, silahkan nanti begitu sudah dibagi room, ya. Ketika sudah saya bagi room, jadilah nanti 2 orang 1 room. Silakan 1 jadi peserta, 1 mengamati menjadi gurunya. Nah, pilih 1 sampai 5 gerakan ini, pilih salah satunya gerakan yang akan kakak-kakak coba. Nah, yang pertama itu kan gerakan kombinasi membungkuk dan menekuk. 2 jumping jack. Sambil di ini ya Kak, sambil diingat-ingat gerakan 1 itu apa, gerakan 2 apa, 3, 4 sampai 5. Nah, yang dilakukan dengan gerakan berikut ini. Nanti 1 melakukan, yang lain mengamati. Biar nggak lupa di screenshot boleh. Nanti tinggal melakukan di room kecilnya setelah saya bagikan. Lakukan gerakan hitungan 2 kali 8 dengan intensitas moderate. Jadi dari sedang ke atas gitu. Tidak terlalu lambat dan tidak terlalu cepat. Nah, misalnya kayak jogging. Itu nanti kan yang nomor 3, lari di tempat. Lakukan dengan hitungan 2 kali 8. 1, 2, 3 sampai 8. Berhenti, lakukan sekali lagi. Nah, berarti nanti di Zoom, di Gmeet ini, di ruang ini terlihat
kakak-kakak siapa yang melakukan, siapa yang ini. Nanti silakan cari tempat yang nyaman, geser sedikit, yang pakai kursi geser sedikit kursinya sehingga betul-betul melakukan benar-benar mudah-mudahan bisa sampai berkeringat. Oke, baik. Instruksinya seperti ini kakak-kakak. Oke, sebelum melakukan gerakan, hitung denyut nadi terlebih dahulu. Ya, dalam waktu 10 detik. Nah, sebelum melakukan ini, cari dulu denyut nadi kakak-kakak. Itu yang poin nomor 4. Silakan di screenshot nanti biar nggak bingung. Ya. Sebelum melakukan gerakan, hitung denyut nadi terlebih dahulu dalam waktu 10 detik. Hitung. Nah, dengan jumlah nadi dengan 10 detik, nanti dikalikan 6. Catat awalnya. Nah, nanti setelah melakukan, berapa dapatnya. Nah, tadi itu sebelum. Nah, setelah melakukan, hitung lagi, cari denyut nadi lagi. Dalam 10 detik hitung, kali 6. Apakah semua sudah berganti melakukan dengan gerakan yang observasi? Nah, nanti kita melihat setelah melakukan berapa, tadi sebelumnya berapa, ada peningkatan atau enggak. Oke. Nanti Bapak Ibu, kakak-kakak sekalian memberikan umpan balik mengenai gerakan yang dilakukan oleh pasangannya. Ya, silakan. Ini saya bagi roomnya. Gerakannya udah ingat kakak-kakak 5 tadi, nanti saya kalau bingung saya share ke grup WhatsApp. Stop. Oke. Waktunya 5 menit ya. Saya bagi room, kita semua ada 10 yang baru masuk. Kak Abdul Muzil yang belum masuk ini. Oke. Privat room. Berarti ada 5 room ya. 5 room. Ini tidak saya yang bagi ya. Ini langsung otomatis. Waktu. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Open room. Oke, silakan masuk ke room masing-masing.
Oke, baik. Nah, luar biasa semangatnya. Semoga tetap terjaga semangatnya. Sudah mau melakukan aktivitas biar tak ngantuk ya, Kak. Sekalian itu ice breaking di jam-jam rawan ini. Kak, izin Kak, kami pakai speaker, jaringannya itu suaranya hujan kuat. Wah, itu bro, suara tuh. Itu bosmu speaker itu Pak Uga. Son hajatan. Hujannya tak ada suara. Itu kan Kalau son hajatan udah ada di bawah. Itu speaker senam juga. berarti kan sudah memanfaatkan aset kan belajar yang kemarin kan? Ya, aset. Nah, itu dia. Kekuatan. Iya, mantap. Jadi tak ada alasan ya kan? Tinggal kita bagaimana memanfaatkan aset. Oke. Izin saya share di kolom chat, silakan nanti diklik. Nah, oke, silakan di kolom chat. Isi orang yang kakak amati. Jadi tulis nama orang yang kakak amati. Bukan nama kakak, tapi nama orang yang kakak amati. Berarti sesuai gerakan yang dilakukan tadi ya, Kak? Betul, nomor berapa dia tadi kan? Itu karena semuanya bisa mengedit, usahakan jangan ditimpa atau dihapus yang udah ditulis sama temennya. Oke, tak apa Kak. Yusuf, lanjut gabung. Oke, nanti umpan balik itu bisa saja nanti kenapa lebih turun dari awal atau kenapa lebih tinggi dari awal nanti hasil dari pengamatan kakak masing-masing. Oh, karena dia melakukannya kurang cepat atau terlalu santai atau kondisinya mungkin dalam keadaan tidak fit. Nah, nanti silakan berkomentar.
Oke, baik kakak-kakak. Masih 1, 2, 3, 4, 5. 5. Tadi udah melakukan gantian belum ya? 5. Sudah, Oke, Kak. sudah. Oke. Izin share. Oke. Silahkan. Ada Kak Firdaus di sini? Kak Firdaus. Kak, Oke, silahkan Kak. Bacakan umpan baliknya Kak. oke, setelah melakukan gerakan denyut nadi naiknya itu tidak signifikan, Kak. Hahaha. Tidak begitu tinggi. Setelah melakukan gerakan tadi, kami kan sama Bu Suci awalnya 10, ya Kak, 10. Setelah melakukan naiknya setelah melakukan dihitung lagi naiknya 20. Awalnya 20, Pak. Awalnya 20. Setelah melakukan naiknya hanya 23. Berarti kan di rentangnya itu antara 1 sampai 3. Berarti hanya 23. Oke. Apakah intensitasnya terlalu lambat menurut Kak Firdaus? Kalau saya intensitasnya tidak begitu lambat dan tidak begitu cepat. Kemungkinan Kak barangkali karena kita di dalam ruangan, ya mungkin sedikit cuacanya di dalam rumah agak nyaman gitu kan dibandingkan di luar ruangan. Bisa jadi denyut nadinya mungkin agak lama untuk naiknya gitu. Oke, siap. Terima kasih Kak. Sama Kak. Oke, selanjutnya satu lagi Kak Sofia. Silakan Kak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Kak, saya akan menyampaikan umpan balik saya dengan Kak Anugrah. Pada awal sebelum melakukan kegiatan denyut nadi Kak Anugrah itu kan 11 ya Kak. Kemudian setelah melakukan gerakan denyut nadinya menjadi 16. Berdasarkan yang dilakukan Kak Anugrah tadi, kami memilih gerakan yang keempat Kak, yaitu menyilangkan tangan ke kaki. Jadi pada saat Kak Anugrah melakukan gerakan, saya lihat tadi Kak Anugrah dalam melakukan gerakannya agak lambat begitu. Jadi denyut nadinya tidak begitu jauh selisihnya. Jadi selisihnya dari awal ke akhir setelah kita kalikan dengan 6, itu selisihnya cuma 30 denyut nadinya. Oke, nanya itu saja Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke kakak-kakak, terima kasih. Luar biasa ya. Oke, untuk menjawab ini semua, izinkan saya meneruskan slide. Nanti baru kita simpulkan, kita refleksikan. Oke. Oke, kakak-kakak, terima kasih sudah melakukan peran. Nah, role play. Mari kita analisis bersama proses pembelajaran. Apakah menurut kakak-kakak aktivitas yang dilakukan ini menggambarkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik?
silakan jawab di kolom chat. Cukup jawab menurut kakak-kakak aktivitas yang dilakukan cukup menggambarkan belajar BJOK berpusat pada peserta didik. Cukup jawab sudah atau belum. Silahkan. Dengan kita bergantian tadi melakukan aktivitas fisik, apakah itu menurut kakak-kakak sudah menggambarkan pembelajaran BJOK yang berpusat pada peserta didik atau belum? Silakan jawab di kolom komentar. Hujan Kak, siap hujan lebat. Woi. Iya, sini udah mulai mendung ini bunga raya. Oke, silakan kakak-kakak aktifkan kolom chatnya. Anugrah menjawab sudah katanya, karena sudah melibatkan peran peserta didik dan pendidiknya. Oke. Nanti tanya pertanyaan yang untuk itu terjawab sendiri oleh kita sendiri. Iya, sudah, karena sudah melibatkan peserta didik dalam merefleksikan dan memberikan umpan balik terhadap kegiatan yang dilakukan. Oke. Lanjut, Kak. Menurut kakak-kakak, Kak Chan, apa nih? Pembelajaran aktivitas tadi yang dilakukan sudah berpusat pada peserta didik karena mereka melakukan kegiatan timbal balik. Oke, luar biasa. Semakin matang kita nih ya. Oke. Kak Puji, sudah karena gerakan yang dibuat berpusat kepada peserta didik. Siap. Oke, sudah ketemu dia. Oke, waktu kita setengah jam lagi. Nggak terasa sudah 1 jam setengah. Oke. Ada lagi kakak-kakak? Cukup? Kalau cukup kita lanjutkan. Terima kasih yang sudah berpartisipasi. Oke, kita lihat slide berikutnya. Ditambah lagi aktivitas kegiatan fisik. Woi, mantap, mantap. Atau besok, pertemuan berikutnya, Kak Anugrah atau teman-teman yang lain, siapkan, misalnya kita tatap maya 2 jam. 1 jam pertama biar agak enggak terlalu suntuk, enggak terlalu ngantuk. Siapkan ice breaking, Kak. Siapkan ice breaking. Ya, gimana ice breaking itu bisa kita lakukan di tatap maya ini? Hanya melalui online ini. Agar tidak ngantuk. Nanti siapkan, Kak. Atau kalau kakak udah dapat ide atau apa, kakak yang melakukan nggak apa-apa. Atau tunjuk 1 orang lagi. Nanti siapkan yang berdoa juga boleh. Siap. Oke. What's important here is that we're sharing the decision. Kita saksikan ini sebentar ya. Silakan. At the end of the day, that's what student-centered learning is. We're thinking about the student first. So we're looking at where is their skill level, what are their strengths, what are their areas for improvement. And that comes from a relationship with your students. So knowing your students helps you to plan the appropriate movement skill that meets them where they're at
so that you can progress their learning. But it also means that we invite them into the decision making. So we share the decision making, and that's the key word that I want to emphasize today. We don't give away the decision making. So it's not that you don't have any control anymore and students have all the control. That's not what we're saying. There's a sharing of that responsibility. And we can share decisions around who, what, where, when, how. Oh. So what's important here is that we're sharing. Oke. Nah, peran guru dan peserta didik dalam pembelajaran SCL. SCL tadi tahu kakak apa itu? Ini kata lain dari Student Center Learning yang di Indonesia disebut sebagai pendidikan yang berpusat kepada peserta didik. Jadi kata lainnya adalah SCL ini, Student Center Learning, pendidikan yang berpusat kepada peserta didik. Nah, peran guru bertindak sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran, mengkaji kompetensi mata pelajaran yang harus dikuasai murid pada akhir pembelajaran, merancang strategi, membantu murid mengakses informasi, menata dan memproses untuk dimanfaatkan dalam memecahkan permasalahan hidup sehari-hari. Selanjutnya mengidentifikasi dan menentukan pola penilaian hasil belajar murid yang relevan dan kompetensi yang akan diukur. Lalu apa peran peserta didik? Pertama, aktif dalam proses pembelajaran dengan memberikan gagasan, saran, dan kritik yang sudah barusan kita lakukan. Berpartisipasi dalam merumuskan, mengembangkan, dan memproses materi pembelajaran, mengkaji kompetensi, membuat rencana pembelajaran. Selanjutnya, belajar secara aktif dalam kelompok maupun individu dengan cara mendengar, membaca, menulis, diskusi, dan memecahkan masalah hingga ke evaluasi. Oke, itu yang kita harapkan dari pembelajaran yang berpusat pada murid atau student center learning. Dalam SCL, guru akan berperan sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Peserta didik akan dilatih untuk memiliki tanggung jawab atas kegiatan belajarnya dengan panduan guru sebagai fasil agar materi, kegiatan, dan pengukuran pembelajaran masih dalam koridor capaian pembelajaran yang diharapkan. Dalam hal ini, guru dapat mendorong perkembangan peserta didik karena guru bukan satu-satunya sumber belajar. Nah, lalu jenis-jenis pembelajaran student center learning. Apa yang Bapak Ibu pernah praktikkan dalam pembelajaran? Nah, ini dia. Jenis-jenis pembelajaran SCL. 1 sampai 9. Mungkin ini bahasa yang sering muncul di modul, di RPP dulu di K13. Nah, yang barusan kita pilih tadi adalah proses pembelajaran yang nomor 2, role play, simulasi. Atau memainkan peran, discover learning, self-directed learning, comparative learning, problem-based learning, yang nomor 7 itu belajar dari permasalahan, collaborative learning, project. Nah, banyak jenis-jenis pembelajaran yang kita bisa buat untuk proses berpusat kepada peserta didik. Aktivitas 2. Karakteristik perkembangan peserta didik. Memahami karakteristik dan minat anak. Jasmani, sosial, emosional, mental. Ya. Bahwasannya kelas atas, menengah, PAUD hingga SD itu memiliki karakteristik yang berbeda. Nah, terlihat di layar. Silakan kakak-kakak aktifkan kolom chat. Jadi misalnya nih, karakteristik nomor 1, berarti nomor 1 kan yang berjalan, berlari, yang nomor 2 anak-anak, nomor 3
mereka mulai memahami. Yang nomor 4, anak-anak mulai belajar. Nah, nanti cocokkan dengan sebelahnya. Kira-kira berjalan, berlari, merangkak itu masuk bidang apa? Terus di usia berapa? Terus yang nomor 2, anak-anak pada usia ini mulai mengembangkan rasa diri mereka sendiri dan belajar untuk memahami perasaan orang lain. Mereka juga mulai belajar untuk bergaul dengan teman sebaya mereka. Nah, ini termasuk bidang apa? Terus terjadi di usia berapa? Silahkan diamati, dicermati, dan tulis di kolom chat. Oke, lanjut. Aktifkan kolom chat. Kak Suci. Berjalan dan berlari pada bidang jasmani, usia usia 3-4 tahun. Oke. Kak Firdaus, yang nomor 1 itu jasmani katanya kan? Terjadi pada usia 0-2 tahun. Oke, lanjut kakak-kakak yang lain. Nanti kita lihat apakah pemahaman kakak-kakak sudah benar, sudah tepat. Di jawabannya kita lihat sendiri di layar monitor. Anak pada usianya mengembangkan rasa. Oke, nomor 2 ya. Nomor 2. Pada bidang sosial. Lengkap nih. Nomor 1. Bidang jasmani di usia anak-anak. Oke, nomor 2 bidang sosial 5-6 tahun. Nomor 3 bidang mental usia 12-18. Terakhir di bidang emosional
usia 6 sampai 12 tahun. Oke. Ada lagi kakak-kakak? Baiklah. Ya. Nomor mana ini? Mengalami emosional yang lebih intens. Oke. Bidang emosional. Usia 6 sampai 12. Oke. Siap. Ada lagi? Pak Yusuf. Berjalan. Oke. Berarti nomor 1 ya. Usia jasmani usia 02. Oke, yang ketiga bermain emosional 6 sampai 12. Oke, Kak Yusuf. Kak Suci mulai belajar untuk ini yang nomor terakhir ya. Oke, mental, bidang mental. Usia 12 sampai 18. Oke. Ajan nomor 1 jasmani 6 sampai 12, 2 sosial 5 sampai 6, 3 emosional, 4 mental. Emosional dan mental. Bidang mental. Oke. Kita masih menunggu jawaban kakak-kakak yang lain. Kita mau lihat jawabannya. Oke, baik. Kita lihat ya kakak-kakak. Berjalan, berlari, merangkak, memanjat. Oke, siapa yang jawabnya sudah benar itu? Kasih tepuk tangan dulu. Oke, dan terjadi pada usia yang nomor 2 sosial. Nomor 3 emosional. Keempat mental. Ternyata berurutan. Nah, terjadi pada usia berapa? 0 sampai 2 tahun. Itu berjalan, berlari, merangkak. Nah, yang nomor 2 itu bidang sosial. Terjadi pada usia 5 sampai 6 tahun. Selanjutnya, mereka mulai mengalami emosi yang lebih intens. Ya, bidang emosional. Usia 6 sampai 12 tahun. Mental juga 6 sampai 12 tahun. Oke. Malah yang tidak terdeteksi sama sekali itu 12 sampai 18 tahun karena sudah mulai tahap remaja. Oke, baik-baik. Mari diskusi katanya apa ini? 1. Apa pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik? Iya Kak Suci, hampir benar semua. Karena ini sering terjadi di lingkungan sekolah kita ya. Oke. Oke, apa pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik? Nah, yang kedua, bagaimana cara mengakomodasi berbagai karakteristik dan minat peserta didik dalam pembelajaran? Nah, oke, kita minta statementnya sedikit dari suara Kak Suci lah. Nah, Kak Suci, silahkan. Kira-kira yang nomor 1 itu Kak, apa pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik? Rasanya untuk ini biar mudah memberikan atau merumuskan pembelajaran seperti apa nanti akan diberikan seperti itu Kak. Oke, luar biasa. Betul ya. Karena
dari kelompok umur itu peserta didik itu memiliki tingkat atau kebutuhan belajar yang berbeda-beda. 0 sampai 2 tahun, 3 sampai 4 tahun, sampai dia SMA itu kebutuhan belajarnya itu berbeda-beda. Nah, gimana kita mencukupi kebutuhan belajar itu yang melalui keaktifan kita dan memanfaatkan pembelajaran yang berdiferensiasi tadi. Sudah terjawab belum? Apa kebutuhan siswa kita? Kenapa karakternya seperti itu? Ada yang senang berolahraga, ada yang terlalu aktif, tapi ada juga yang sama sekali tidak mau bergerak. Oke, baik. Yang kedua, bagaimana cara mengakomodasi, memfasilitasinya berbagai karakteristik dan minat peserta didik dalam pembelajaran. Nah, kan beda-beda tuh. Oke, langsung saja ya. Nah, jadi cara kita awal pembelajaran bisa kita terapkan waktu kita bermain berbagi peran tadi. Misalnya nih, biasanya kalau jam pertama sih murid-murid masih semangat ya untuk melakukan olahraga. Nah, kalau seandainya kita jumpa kelas banyak, bisa jadi pelajaran PJOK itu sampai jam 11 siang tuh masih ada penjas itu, masih ada olahraga. Otomatis anak sudah lelah, ya, pikirannya sudah ke kantin saja. Nah, kita mulailah berinovasi, memberikan media, strategi, sehingga anak-anak ini tetap semangat, sehingga kita juga semangat memberikan pembelajaran saat itu. Contohnya kegiatan yang kita lakukan, yang kakak lakukan tadi, waktu dikumpulkan pakai peluit, kata Kak Aziz tadi, anak-anak lebih nurut. Kata Kak Puji, ya Kak Puji, langsung kumpul semua. Tanpa sebelumnya melakukan aktivitas itu, anak-anak jadi merasa terpanggil. Seperti, silakan anak-anak cari denyut nadimu, ya kan? Langsung anak-anak secara serentak mencari denyut nadi, baik di leher atau di tangan. Saya hitung 10 detik, hitung ada berapa. Nah, yang awalnya anak-anak tadi nggak semangat, males, tapi karena ada instruksi-instruksi baru, anak-anak itu jadi, ini ada apa nih gitu ya. Seakan-akan bertanya, ada ilmu baru nih atau ada apa nih. Nah, semuanya sibuk lah mencari, bergerak, mencari denyut nadi. Silakan, begitu saya mulai instruksi, mulai berhitung. Nah, itu udah menjadi awal untuk membangkitkan gairah belajar anak. Nah, itu bisa diterapkan di sekolah kita masing-masing. Atau ada ide-ide baru sehingga anak-anak tetap semangat dalam belajar. Pembelajaran terakhir, 15 menit terakhir. Pembelajaran 3, pembelajaran diferensiasi dalam PJOK. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Nah, sebelum masuk ke sini tadi, lanjut dengan siap Kak Chan, menyesuaikan saja. Lanjut dengan denyut nadi tadi. Dari denyut nadi aja kita sudah melihat nih mana anak-anak yang aktif, denyut nadinya yang maksimal, denyut nadinya yang stabil. Ya. Mungkin dari denyut nadi kita bisa udah prediksi, anak ini lagi nggak fit, lagi sakit. Ada yang terlalu cepat, padahal hitungan sama-sama 10 detik, sama-sama belum melakukan aktivitas. Ada yang denyut nadinya lebih tinggi, lebih cepat. Ternyata menjelang kumpul di depan kita tadi, kita di depan guru tadi, anak-anak itu tersebut berlari dari kantin menuju ke lapangan. Itu otomatis aktivitasnya sudah meningkat. Nah, ada yang duduk-duduk di bawah pohon, tiba-tiba dihitungnya itu slow. Ada yang lagi sakit, lebih slow lagi. Nah, dari situ kita udah melihat kebutuhan belajar murid kita seperti apa, dan kita mulailah mencocokkan materi yang kita lakukan. Udahlah situasinya panas, sekolahnya tidak ada pepohonan,
materi hari itu kita paksakan juga untuk lari jarak jauh. Wah, anak-anak bisa menjerit itu. Oke. Oke, diferensi itu terbagi 3. Diferensi konten, proses, dan produk. Diferensiasi konten merujuk pada strategi, membedakan pengorganisasian dan format penyampaian konten. Konten adalah materi pengetahuan, konsep, dan keterampilan yang perlu dipelajari peserta didik berdasarkan kurikulum. Lalu proses, merujuk pada strategi membedakan proses yang harus dijalani oleh peserta didik yang dapat memungkinkan mereka untuk berlatih dan memahami isi proses untuk menghasilkan produk. Nah, diferensiasi produk itu tersendiri adalah merujuk pada strategi yang membedakan produk hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajarinya. Oke, setelah membaca dan berdiskusi, pembelajaran 1 dan 2 tentang contoh langkah-langkah pelajaran diferensiasi di LMS. 1. Adakah kendala yang kakak-kakak alami dalam melakukan strategi pembelajaran berdiferensiasi dalam PJOK? 2. Gagasan baru apa yang kakak-kakak dapatkan dari contoh-contoh penerapan strategi berdiferensiasi di dalam modul? Silahkan jawab di kolom komentar. Jawaban 1 ini, jawaban 2 ini. Silahkan.
Oke, baik kakak-kakak. Langsung. Alhamdulillah tidak ada. Wah, luar biasa. Karena dengan menggunakan pembelajaran selanjutnya Kak Firdaus, keterbatasan waktu. Guru harus cermat memanfaatkan waktu, mengingatkan pembelajaran berdiferensi untuk waktu dan sumber daya yang biasanya modal, biaya, sumber daya. Oke, harus lebih kreatif. Siap, Pak Yusuf. Strategi pembelajaran yang berisi konten yang menurut saya lebih menarik yang belum saya dalami. Siap. Dapat ada strategi ini, kita dapat harus sesuai menurut. Oke, Kak Puji, keterbatasan waktu. Oke, siap. Oke, baik. Terima kasih kakak-kakak sudah. Nah, inilah gunanya forum kita ini, belajar kita saat ini. Selain kita belajar, sama-sama belajar, kita juga akhirnya mengetahui masalah apa yang kita hadapi, sehingga kita juga bisa mengatasi masalah itu sendiri dari kita sendiri. Nah, ini ada lagi nih masalah tugas ini. Baik, kakak-kakak. Setelah sesi ini, unggah hasil refleksi modul 1.3 di LMS. Gunakan pertanyaan refleksi untuk menulis refleksi Anda. Nah, silakan nanti unggah di LMS. Nah, kakak-kakak urutannya tetap sama. Misalnya ada 4 ya. Yang pertama kita pendahuluan. Di LMS itu ya urutannya. Yang kedua nanti materi. Nah, di materi ini kita diminta untuk belajar mandiri, kita baca, ada kuis kita jawab, ada refleksi kita tulis. Nah, yang ketiga nanti kita tatap maya seperti ini. Saling menguatkan sehingga lebih terpecahkan masalah-masalah yang ada. Yang keempat, upload tugas. Nah, urutannya seperti itu aja. Pendahuluan, tujuan pembelajaran, materi, kita Gmat, kita Zoom, tatap maya, selanjutnya tugas. Terus, nah setiap menginput tugas, perhatikan due date-nya, batas waktunya. Nah, jadi sehingga besok pertemuan berikutnya, kita tak lagi menunggu Kak share link untuk Gmat. Tapi tinggal kita, kalau kita udah menuntaskan tren sampai ke titik 3 itu, kita tinggal klik enter room, menujulah ke Zoom ini sama-sama. Nah, karena keaktifan kita membuka LMS juga diperhatikan di sana. Oke, baik kakak-kakak. Pada akhir sesi ini, hari ini kakak satu, memahami konsep pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, memahami minat peserta didik sesuai karakteristik, menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran PJOK yang berdiferensiasi. Terima kasih. Oke. Sampai sudah kita ke ujung. Pasti slide terakhir ini yang kita tunggu-tunggu ya. Rasanya titik jenuh kita sudah selesai tepat waktu ya, 2 menit lagi pas sehingga Kak Yusuf Husain bisa menjemput anaknya.
Saya juga harus pulang melewati MI sambil jemput anak juga nih Kak Yusuf. Nanti udah dikasih mandat sama ibu negara kan, ras terkuat di bumi. Minum. Silakan minum. Oh siap. Susu mantap kan. Disuruh ibu negara pulang sekolah jangan lupa jemput anak katanya kan. Wah itu juga tugas wajib kita. Bagaimana memfasilitasi anak sendiri bahkan ya kan. Nah harus pintar-pintar manajemen waktu. Oke kakak-kakak yang mungkin sekarang double job ya kan, terkurung sekolah hujan, rangkap jadi punya. Nanti kepala sekolah minta nomor rekeningnya tuh Kak Anugrah. Aduh tambahan berarti tuh. Oke, jadi kakak-kakak yang sekarang merangkap job, ada yang menyelesaikan PPG, ya, ada yang mungkin ikut guru penggerak, yang apa. Intinya kalau kita jalani dengan bahagia, itu insya Allah berjalan dengan lancar, pandai-pandai ngatur waktu, tetap diri kita ini bukan pakai baterai ya. Nah, kita tetap harus support diri kita, hargai diri kita. Kayak Kak Chan nih sekarang nih sambil Zoom minum susu, jangan sampai dehidrasi karena kekurangan air putih. Nah, karena kita selalu fokus untuk tujuan akhirnya nanti terkendala sendiri. Oke kakak-kakak, terakhir sebelum penutupan diminta kakak-kakak untuk tetap aktif di LMS. Kegiatan kita nih nggak terasa 3 bulan itu Kak. Ini aja udah pertemuan keempat gitu kan. Nggak terasa. Silahkan nanti nyantai, edit sedikit tugas, refleksi. Nah, bentuk tugas itu kan tidak diwajibkan harus Word, harus PowerPoint. Enggak. Penampilan itu nilainya nomor 2. Yang penting isinya dulu. Nah, nanti bentuknya mau kakak sekarang mungkin aktif di TikTok mungkin gitu kan. Jadi kakak-kakak malas misalnya untuk mengetik, untuk mengedit, boleh. Video di TikTok, misalnya masalah aset di sekolah saya sekarang ada ini. Upload ke TikTok, link TikToknya sematkan di LMS bisa. Kenapa tidak? Maksudnya nggak usah lah terlalu kaku. Ini tugas belum ini gitu kan. Atau lebih gampangnya nggak ada TikTok, YouTube bisa juga bikin video sendiri. Malas ngetik, malas aja voice. Nah, bahwasannya ini. Tempelkan linknya ke LMS. Udah nanti semuanya bisa kita akses, kita lihat. Nah, begitulah. Oke, nanti saling kita tahu kita sudah sama-sama dewasa. Setiap ada kebuntuan tugas, saling info, saling memberitahu, karena kita sudah menjadi satu kesatuan di sini. Oke, terakhir agar kegiatan kita ini betul-betul diridhoi, diberikan kesehatan. Silahkan yang ingin memandu doa penutup dipersilahkan. Siapa kemarin Kak? Ustaz Randi. Ustaz Randi. Wah. Pak Yusuf. Wah, Pak Yusuf. Ustaz Yusuf Kak, Ustaz Yusuf. Siap, Ustaz Yusuf. Yuk makan pula saya ganti. Silakan. Hampir daus bisa tuh, diam-diam aja dia tuh. Oh, sesi berikutnya iya, tuh. Ustaz Firdaus tuh. Ya, kita catat besok. Pak Firdaus untuk sesi selanjutnya. Siap. Oke, silakan Kak Yusuf. Oke, terima kasih untuk mengakhiri pembelajaran pada sore hari ini. Kita ucapkan alhamdulillah berjalan dengan lancar, tidak ada halangan apapun. Mudah-mudahan sampai selanjutnya juga berjalan dengan lancar. Amin. Oke, saya hanya mimpin doa saja Pak ya. Maksudnya sama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing.
Berdoa dimulai. Sudah selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu doa sabu jagat aja Pak. Takut saya doa makan saya keluarkan. Oke kakak, sebentar saya matikan recordnya. Foto kita lu Kak, foto. Oh, nah itu dia, jangan sampai lupa itu.